Pada sesi ini saya akan menjelaskan terkait dengan jet bubble reactor atau kita sebut dengan reaktor kolom gelembung. Nah, ini salah satu reaktor yang kami desain untuk penelitian ya. Ini gambarnya di samping ini. Nah, di mana reaktor ini kita desain untuk mereduksi kadar amonia yang terkandung di dalam pupuk urea ya, sehingga kita ingin mereduksi kadar amonianya. Nah, di sini kita akan menghitung neraca persamaan neraca massa pada jet bubble reactor. Nah, tapi sebelumnya saya akan jelaskan sedikit bahwa pertama-tama kita akan memasukkan dulu limbah pupuk ureanya ke dalam jet JBR ini. Kemudian setelah itu kita menyalakan pompanya ya. Setelah menyalakan pompa ini dengan kecepatan jet ya, karena adanya nozzle di sini ya. Jadi setelah cairan ini masuk ke dalam kolom ini dengan kecepatan jet tadi, maka udara ya ini akan terentraimen ya, terhisap ke dalam masuk ke dalam ini. Kemudian yang terjadi adalah selanjutnya adalah gelembung-gelembung yang muncul akibat karena adanya udara yang masuk ke dalam cairan tersebut. Nah, pada saat udara ini ke permukaan cairan, kemudian akan pecah sehingga nanti yang keluar ini adalah amonia bersama dengan udara. Nah, sehingga apa yang terjadi bahwa kadar amonia yang terjadi dalam cairan ini akan berkurang sejalan dengan waktu. Oke, reaksinya adalah NH4 plus tambah OH- menghasilkan NH2O plus NH3. Nah, neraca amonia keseluruhan yang terjadi dalam reaktor gelembung pancaran atau jet bubble reaktor ini adalah bahwa neraca massa input ya, yang input ini ya, yang input dikurangi neraca massa yang output yang keluar dari reaktor ini sama dengan akumulasi. Nah, di mana neraca massa yang masuk adalah Qg, ya Qg ini adalah laju alir gas yang masuk, kemudian dikali dengan konsentrasi gas yang masuk, ya, kemudian dikurangi laju alir gas yang keluar dikali dengan konsentrasi gas yang keluar sama dengan volume liquid dikali dengan dCl, Cl-nya adalah konsentrasi liquid dibagi dengan dt, tambah dengan volume gas dikali dengan dCg adalah Cg adalah konsentrasi gas dibagi dengan waktu. Nah, kita tahu bahwa volume gas ini adalah hold up gas dikali dengan volume liquid. Jadi volume gas yang terbentuk dalam cairan ini adalah perbandingan antara hold up gas dikali dengan volume liquid. Nah, untuk penjelasan hold up gas ini akan saya jelaskan turunannya mencari hold up gas ini pada sesi yang lainnya. Nah, kita tahu bahwa Qg kali Cg in kurang Qg kali Cg out sama dengan, nah kalau volume gas ini kita substitusikan ke dalam Vg, akan kita peroleh persamaan seperti ini ya. Oke, kemudian langkah berikutnya kita tahu bahwa Cg in sama dengan 0. Kenapa Cg in ini? Ya, ini karena yang masuk, konsentrasi gas yang masuk ini tidak mengandung amonia. Jadi yang masuk adalah udara, jadi tidak mengandung amonia, maka kita katakan 0, sehingga kita akan peroleh persamanya adalah ini. Jadi ini adalah 0, ya. Kemudian ini juga 0, sehingga kita peroleh di ruas kiri adalah minus Qg kali Cg out sama dengan VL kali DCL per DT. Nah, ini kita sebut dengan persamaan pertama. Kemudian, untuk sistem larutan encer, kita peroleh keseimbangan persamaan neraca massanya adalah neraca massa input dikurangi neraca massa output sama dengan akumulasi. Ya, kita tahu bahwa neraca massa input adalah Qg kali Cg dikurangi untuk neraca massa output adalah Qg kali Cg ditambah dCg. Kemudian ini koefisien mass transfer KLA kali volume liquid kali dengan Cl ya konsentrasi liquid dikurangi Cl bintang. Nah, ini adalah konsentrasi ini. Nah, nanti kita sama dengan ini hold up gas dikali dengan volume liquid kali dengan dCg per dt. Nah, kita tahu bahwa Cl bintang ini adalah perbandingan antara konsentrasi gas dibagi dengan konstanta Henry. Nah, ini kalau kita substitusikan ke sini, maka kita peroleh seperti ini. Nah, di mana Qg kali Cg ini bisa kita remove, kita hilangkan karena ini hasil pengurangan, sehingga kita peroleh min Qg kali dCg. Nah, untuk nilai dCg di sini itu karena kita anggap 0 akumulasinya, karena nilainya 0. Kemudian
KLA kali V kali CL minus, ini CL bintang adalah CG per H, kita pindahkan ke ruas kanan, akan kita peroleh seperti ini ya. Nah, kemudian berikutnya karena kita ingin mengintegralkan CG, maka CG yang ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri akan jadi seperti ini ya. Dari DCG per CL min CG per HE sama dengan, nah di ruas kanan adalah coefficient mass transfer dikali dengan volume liquid dibagi dengan QG. Jadi QG itu ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan jadi dibagi. Nah, kalau integral ini, kalau kita lihat, kita perhatikan, maka integral ini adalah ln ya, ln dari CL min CG per HE dengan batasan dari CG out sampai CG in. Nah, karena CG in-nya 0 ya, maka akan kita peroleh bahwa ln dari CL minus CG per HE akan sama dengan, nah ini jadi KLA, coefficient mass transfer dikali volume liquid dibagi dengan QG atau laju debit alir dari gas tersebut. Nah, sehingga kita peroleh persamaannya adalah seperti ini ya. Jadi kalau CG out yang dicari, karena tadi learn itu kalau kita ingin menghilangkan maka menjadi eksponensial dari ini. Jadi CG out sama dengan konsentrasi liquid dikali konstanta Henry dikali dengan 1 min eksponensial pangkat min koefisien mass transfer KLA dikali dengan volume liquid dibagi dengan konstanta Henry dikali dengan laju air gas. Nah, ini kita sebut persamaan dua. Nah, kalau persamaan dua tadi kita substitusikan persamaan satu yang kita sudah dapat tadi sebelumnya, maka kita akan peroleh seperti ini ya. Jadi di ruas kiri adalah minus dari DCl, ya, konsentrasi liquid dibagi dengan Cl, dengan batasan Cl0 sampai ClIT, ya, ini adalah konsentrasi liquid pada saat T, sama dengan Qg kali He bagi dengan volume liquid, kali dengan 1 min eksponensial pangkat min KLA kali volume liquid dibagi dengan konsentrasi dikali gas kali dengan integral dt ya. Karena ini tidak mengandung fungsi T, maka kita boleh keluarkan dari integral karena ini adalah disebut dengan nilai disebut dengan konstanta. Nah, sedangkan integral dt adalah T ya, batasannya dari 0 sampai T, maka integralnya adalah T. Sedangkan dCl per Cl ini adalah ln dari Cl, maka ini akan menjadi ln CLT per Cl0 ya, di ruas kiri. Nah, ini kali dengan T untuk di ruas kanan. Nah, kalau ini, kemudian kita lihat ini kita sebut dengan persamaan 3. Nah, kemudian karena kita tahu bahwa KLA kali V per HE kali QG ini adalah kurang dari 1, sangat kecil, maka nilai ini bisa kita abaikan, sehingga persamaan ini kita bisa, persamaan 3 ini kita sederhanakan menjadi di ruas kiri adalah minus ln CLT per CL0, kemudian nilai ruas kanan adalah nilai dari KLA kali dengan T. Nah, kalau kita lihat persamaan ini mirip dengan persamaan garis lurus, yang dimana minus ln CLT per CL0 ini kita anggap Y-nya, kemudian sama dengan KLA, ini adalah coefficient mass transfer, kita anggap slope-nya atau A, sedangkan T ini kita anggap adalah sumbu X-nya. Sehingga hasil riset kita itu kita peroleh di mana sumbu X dalam waktu stripping, kemudian sumbu Y adalah minus ln CLT per CL0. Nah, di mana ini adalah titik-titik ini adalah perbandingan konsentrasi pada saat T waktu dibagi dengan konsentrasi pada saat kondisi nol ya. Nah, ini ada beberapa eksperimen data, kemudian kita plotkan garisnya, maka kita peroleh Y sama dengan 0,592X. Nah, di mana Y-nya ini adalah minus ln CLT per CL0, kemudian X-nya adalah waktu T, jam, kemudian kita peroleh bahwa 0,592 ini adalah nilai dari koefisien mass transfer. Jadi kita peroleh bahwa nilai koefisien mass transfer untuk jet bubble reaktor ini di mana kita peroleh 0,592. Oke, terima kasih. Ini yang dapat saya jelaskan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.